Gayuh rahayu projo taman sari, kita pilih dengan tepat. Pilkada 2024, berharap Bantul jadi lebih baik. Gayuh rahayu projo taman sari. Ya, jadi begini, kalau di dalam ketentuan undang-undang ya, undang-undang pilkada itu tahapan itu dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Kalau tahapan persiapan itu mulai dari penyusunan anggaran, lalu penyusunan jadwal kegiatan, lalu kemudian rekrutmen badan ad hoc, dan yang terakhir adalah penyiapan atau pemutakhiran data pemilih untuk menyiapkan pemilihnya. Itu persiapannya. Nah, untuk hari ini dari keempat tadi yang saya sampaikan, untuk rekrutmen badan ad hoc, kita sudah punya badan ad hoc penyelenggara di tingkat kalurahan namanya PPS, dan di tingkat Kapanewon namanya PPK, itu sudah kita rekrut. Nah, selanjutnya tahapan persiapan hari ini sedang memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih, dan penyusunan daftar pemilih. Nah, kita hari ini sedang melakukan istilahnya coklit. Pencocokan dan penelitian, kita menugaskan 2.847 pantarlih di seluruh Kabupaten Bantul untuk mendata 748.766 pemilih. Nah, itu mulai tanggal 24 Juni kemarin sampai dengan 24 Juni nanti, Juli ya. Nah, itu tahapannya. Pasca 24 Juli nanti hasil pencocokan penelitian yang kemarin didatangi itu dari 24 Juni masyarakat, dan yang belum didatangi ya proaktif nanti. Kami harapkan masyarakat yang belum didatangi proaktif untuk datang ke PPS. Ini kok saya belum didatangi pantarlih ya sampai hari ini. Apakah nanti saya bisa memilih atau tidak, begitu. Itu tahapan persiapannya. Lalu tahapan penyelenggaraannya baru akan kita mulai nanti di tanggal 24 Agustus. 24 Agustus sampai tanggal 26 Agustus itu nanti kita memasuki tahapan pengumuman pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu di situ itu ya. Nah, untuk pendaftaran bupati, pendaftaran bakal pasangan calon itu dilakukan mulai tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus. Jadi hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Jadi kalau pendaftaran itu, namun pendaftaran di sini dalam arti tidak semua masyarakat bisa langsung mendaftar, enggak. Tapi pendaftaran di tahapan tanggal 27 sampai 29 Agustus ini pendaftaran yang dilakukan oleh partai politik pengusul. Jadi alurnya begini, pasangan calon itu harus diusulkan oleh partai politik yang mempunyai kursi di Bantul gitu ya. Nah, makanya berapa yang boleh partai politik yang boleh mempunyai kursi, yang boleh mengusulkan pasangan calon itu minimal dia harus punya kursi berapa. Nah, sesuai dengan ketentuan undang-undang, dia harus mempunyai kursi di Bantul itu 20% dari jumlah keseluruhan kursi. Nah, kalau kita kan ada 45 kan, 20%-nya 9 ya. Jadi 9 kursi. Jadi partai politik yang memiliki 9 kursi di DPR ini boleh mengusulkan bakal pasangan calon di tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus. Nah, kalau tidak mencukupi 9 kursi, dia harus gabungan namanya ya. Kalau lebih kita kenal atau masyarakat mengenal namanya koalisi. Itu gabungan partai politik dari beberapa partai politik kemudian bergabung mengusulkan. Nah, nanti Mbak Elsa, kalau PNS enggak bisa ini, harus mundur dulu ya. Kalau kita ASN. ASN harus mundur, TNI, Polri, ASN itu harus mundur menjauh dari jabatannya agar bisa dicalonkan gitu. Kita mengacu pada ketentuan undang-undang, pilkada ini kan sebenarnya bisa calon perseorangan kan, tapi itu sudah
kemarin, di bulan kemarin ya, sudah kelewat. Jadi mendaftar itu bisa diusulkan oleh partai politik atau dari jalur perseorangan. Namun di Bantul ini dari jalur perseorangan yang sudah kita buka dari sejak bulan Februari itu tidak ada yang berminat ya, kelihatannya, dan sehingga sampai pada batas akhir kita tidak ada pasangan calon yang dari perseorangan. Jadi bakal calon itu yang diusulkan partai politik itu yang kemudian didaftarkan ke KPU itu tidak serta-merta dia harus ada fase-fasenya. Jadi dia mendaftar, setelah itu dilakukan verifikasi oleh Pak KPU apakah dia memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan. Kalau syarat calon itu syarat calon yang menyangkut diri calon, ya dia harus warga negara Indonesia, tidak pernah dipidana, terus minimal usianya 25 tahun dan lain sebagainya, itu mempunyai ijazah minimal SMA sederajat gitu, itu syarat calon. Nah, kalau syarat pencalonan dia harus kemudian diusulkan oleh partai politik. Nah, siapa partai politik yang mengusulkan? Itu partai politik tingkat pusat atau tingkat kabupaten kota. Harus ada rekomendasi dari pimpinan partai tingkat. Nah, itu kalau itu tidak terpenuhi ya nanti belum diterima. Tapi juga ada masa namanya pemeriksaan kesehatan. Ini juga berdampak juga. Sudah mendaftar, kalau kesehatannya nanti disampaikan oleh tim pemeriksa itu tidak cakap, ya nanti bisa gagal. Nah, nanti kita KPU pada tanggal 27 itu sudah membentuk tim kesehatan yang terdiri dari tim ahli tim ahli psikologi, ada dari ahli penggunaan zat-zat psikotropika itu, ahli kejiwaan juga, nanti melakukan penelitian menyeluruh kepada ahli penyakit dalam juga, melakukan penelitian penyeluruh kepada bakal pasangan calon, apakah dia layak atau tidak layak. Jadi KPU itu nanti ada masa perbaikan. Kalau sifatnya pemeriksaan kesehatan tadi final ya, jadi tidak ada pembanding. Tapi kalau administratif itu ada masa perbaikan administratif. Contoh, ijazahnya itu legalisirnya kurang, atau surat keterangan tidak pernah terpidananya tanggalnya keliru atau apa gitu. Nah, itu bisa dilakukan perbaikan. Atau kan ada juga surat keterangan tidak mempunyai tanggungan hutang. Nah, itu keliru. Nah, namanya keliru atau tanggalnya keliru. Atau justru itu miliknya orang lain gitu yang dimasukkan. Nah, itu nanti ada masa perbaikan administratif. Ya, 2020 itu pilkada kita di tengah pandemi Covid ya, yang sangat dibatasi perjumpaan kita dengan banyak orang. Nah, namun itu bisa kita lalui dengan baik. Nah, yang terpenting kita melakukan komunikasi. Jadi di partai politik itu sebelum mendaftarkan pasangan calon biasanya dia sudah punya namanya LO-nya ya, penghubung dengan KPU. Jadi sebelum berkas-berkas itu digunakan untuk mendaftarkan pasangan calon, itu bahasa Jawanya dibijeknya dulu. Nah, dibijikan dulu agar dokumen itu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang sudah kita syaratkan. Nah, kalau sudah sesuai ya nanti silahkan tanggal 2 ini tanggal 27 atau biasanya bakal pasangan calon itu memilih hari-hari tertentu, jam-jam tertentu, itu ada hokinya katanya kan. Kita sudah buka tanggal 27 sampai dengan tanggal 29, 27, 28 itu biasanya enggak ada yang daftar gitu. Milihnya tanggal 29 jam 10 malam, itu juga ada kayak gitu. Tapi pengalaman 2020 itu siang semuanya. Karena waktu itu pandemi Covid ya, nggak tahu nanti kalau yang 2024 ini apakah ada yang mau milih jam 9 malam atau yang milih setelah maghrib. Nah itu, jadi tanggal 27 sampai 28 itu jam 8 sampai jam 6. Kalau tanggal 29-nya jam 8 sampai jam 23.59. Kurang 1 menit. Jadi KPU itu kerjanya itu memang sampai pukul 24, itu pergantian waktunya gitu. Ya, jadi gini, jadi nanti setelah mendaftar tanggal 27 tadi sampai dengan 9 Agustus, nanti KPU akan melakukan verifikasi dokumen, baru tanggal 22 September KPU akan menetapkan
Jadi tanggal 22 September ditetapkan pasangan calon. 23 September itu nanti pengundian nomor urut. Nah, baru kalau sudah itu nanti akan diumumkan di tanggal itu. Diumumkan ke masyarakat, ini loh bakal pasangan calonnya dan nomor urut. Jadi kita tetapkan dulu, setelah itu ada pengundian nomor urut. Nah, pengundian nomor urut itu pasangan calon sudah harus datang. Setelah kita tetapkan nama-nama yang sudah menjadi bakal pasangan calon, kemudian yang bersangkutan kita undi nomor urutnya. Nah, kalau ada 1, 2, 3 nanti milih ya. Di proses itu yang biasanya seru ya, kalau kita lihat kayak di Pilpres ya seperti itu. Dulu di Pilkada 2020 ya gitu. Biasanya semuanya sudah mencari ini ya cari wasit ya, cari nomor berapa gitu. Ya, jadi begini, kalau kita bandingkan dengan Pilkada 2020 dengan 2024 ini tantangannya berbeda ya. 2020 Pilkada 2020 kemarin tantangannya adalah kita dengan barang yang tidak kelihatan ya. Covid itu kemudian mempengaruhi banyak hal ya kemudian. Nah, tapi yang 2024 ini tantangannya justru begini, kita ini kan baru selesai pemilu 2024. Ibaratnya kita berlari itu masih dalam sprint yang sangat tinggi, tiba-tiba langsung ke sprint yang lain. Jadi kita sudah belum sempatlah kita istirahat, tiba-tiba sudah harus ke etape yang lain. Nah, ini tantangan bagi penyelenggara, sehingga kita harus menyiapkan secara fisik maupun psikologis. Nah, yang kedua tentu tantangannya yang kita hadapi tentu ada beberapa hal ya. Biasanya terkait dengan partisipasi, lalu terkait dengan kampanye gitu. Kalau terkait dengan partisipasi kita punya tantangan. Di Covid-19 kemarin 2020 ya, pilkada kita itu partisipasinya di angka 81,42% kalau tidak salah. Di atas angka 81%. Itu pilkada Covid ya, yang membawa suasana orang takut dan sebagainya, takutan luar biasa. Itu partisipasinya tinggi. Nah, ini tantangan. Apakah nanti pilkada 2024 kita bisa kemudian partisipasinya justru di angka 90? Kenapa? Karena semakin tinggi partisipasi itu tentu legitimasi kepemimpinan akan semakin tinggi. Pemilu 2024 di Bantul kemarin partisipasi itu di angka 90%. Asalkan tidak 100% saja ya. Kalau 100% ini malah mengkhawatirkan. Tapi 93% ini capaian partisipasi yang luar biasa pada masyarakat kita di Bantul khususnya. Nah, ini tantangan kita, bisa nggak kemudian di pilkada dengan dengan waktu yang sangat singkat ini. Coba bayangkan kita hanya menyiapkan waktu pasca penetapan calon kan hanya 60-an hari. Soal kampanye itu kan nanti 25 September sampai dengan 23 November. Jadi hanya waktunya 60 hari. KPU 60 hari itu harus menyiapkan logistik, karena nggak bisa sekarang kami sudah harus menyiapkan logistiknya, nggak bisa. Kenapa? Kami belum punya calon, bagaimana menyiapkan logistiknya? Nah, kami diberikan waktu 60 hari. Dulu 120 hari. Karena 60 hari kita harus menyiapkan dengan berbagai macam pernik-perniknya. Kalau yang sudah pernah jadi KPPS kan tahu logistiknya dengan jumlah segitu. Hari ini kita punya TPS kita kan 1484 rencananya ya, karena ini berbeda dengan pemilu. Undang-undang pemilu itu maksimal pemilih dalam TPS itu kan 300. Kalau dalam undang-undang pilkada maksimal pemilih kita itu kan 800. Kemudian KPU membatasi dengan surat dinas batasannya jumlah maksimal pemilih dalam satu TPS itu menjadi 600. Nah, tentu kami diperintahkan untuk memaksimalkan ini. Nah, sehingga kami mendapatkan sekarang ini di angka tadi ada 1484 TPS. Dengan jumlah pemilih sekarang yang dicoklit itu ada 748.766. Nah, itu nanti bisa berkurang, bisa bertambah selesai coklit nanti. TPS-nya juga begitu, bisa bertambah, bisa berkurang. Begini, kita itu saya yakin masyarakat Bantul ini dalam proses demokrasi atau konsolidasi demokrasi ini sudah matang ya, dibandingkan dengan saya katakan di DIY saja, dengan kabupaten kota yang lain di Bantul ini relatif matang.
kita sudah punya pengalaman pilkada langsung sejak 2004 ya. Dan semuanya dengan berbagai dinamikanya sudah kita lalui. Dan semuanya berakhir berending dengan baik, tidak ada permasalahan yang sangat berarti gitu ya. Kalau masalah dinamika biasa, karena begini, namanya pemilu atau pilkada ini namanya kontestasi ya. Kontestasi kan ada yang direbut. Nah, yang perebutan itu kan pasti ada suhu yang meningkat. Nah, itu biasa. Dinamika pasti ada, tapi masyarakat Bantul sudah dewasa. Dan saya yakin dengan kedewasaan itu sehingga nanti pertama saya yakin masyarakat Bantul dalam seluruh tahapan berpartisipasi dengan baik dan mari kita ikuti pilkada ini dengan sukaria karena ini pesta demokrasi dengan riang gembira. Perbedaan pilihan itu bukan hal yang aneh, tapi itu biasa saja dalam demokrasi. Tapi perbedaan itu kita pilih tentu, sekali lagi pilihlah calon-calon yang mempunyai visi dan misi yang jelas. Jangan kemudian memilih pasangan calon yang tidak mempunyai visi dan misi yang jelas. Karena apa? Karena kita punya generasi muda yang banyak di Bantul ini. Kita mempunyai masa depan harapan masa depan yang lebih baik, maka pilihlah pemimpin yang mau memimpin kita, tentunya mempunyai visi yang misi yang jelas, yang bisa membawa kesejahteraan Bantul ini semakin baik. Bantul akan menjadi Projo Taman Sari, menjadi impian kita semuanya. Dan tentu saya berharap generasi muda kita tidak kesulitan mencari pekerjaan, gitu. Karena endingnya dari demokrasi itu kesejahteraan. Ya, siapapun yang memimpin tentu endingnya adalah membawa kesejahteraan. Jadi masyarakat mari kita gunakan hak pilih dengan baik gitu ya. Tidak usah perbedaan itu kemudian harus ada dulu karena perbedaan pilihan harus suami istri harus cerai gitu kan. Anak dengan orang tua itu harus tidak tanya-tanya karena perbedaan, itulah wajar. Perbedaan wajar. Saya dengan Mbak Elsa berbeda karena laki-laki dengan perempuan. Itu satu secara gender seperti itu. Tapi kita juga berbeda dari segi apapun kita berbeda dan itu wajar dan itu sunatullah perbedaan itu. Nah, gitu. Tapi dengan perbedaan justru akan menyatukan. Maka saya berharap pilihlah pemimpin yang mempunyai visi yang misi yang jelas untuk Bantul yang semakin sejahtera. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Bantul yang mempunyai hak pilih, yang sudah dicoklit dan didaftar menjadi pemilih, jangan lupa gunakan hak pilihnya nanti di tanggal 27 November, hari Rabu, datang ke TPS, pilihlah pemimpin, calon-calon pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang jelas untuk mensejahterakan masyarakat Bantul, dan Bantul akan semakin mendunia.